Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, kali ini akan kami sajikan kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bermimpi ngaji ke Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Diambil dari Bondowoso, Jatimnetwork.com. Siapa yang tak kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau familiar dipanggil Mbah Hasyim? Beliau merupakan pendiri organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU. Mbah Hasyim adalah salah satu santri Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif, atau sering dipanggil Mbah Khalil, Bangkalan Madura. Semenjak mondok di Endalem Mbah Khalil, Mbah Hasyim lebih banyak mendapatkan tugas mengurusi kuda daripada belajar kitab kepada gurunya. Suatu hari Mbah Khalil kedatangan tamu seorang kiai dari Jawa. Selain silaturahmi, tamu tersebut meminta tolong Mbah Khalil untuk mencarikan lelaki yang akan dijodohkan dengan putrinya yang sudah dewasa. Tiba-tiba Mbah Khalil langsung memanggil Mbah Hasyim yang sedang mengurusi kuda di belakang. Mbah Hasyim langsung lari untuk menghadap. "Iya Kiai. Panjenengan memanggil saya?" kata Mbah Hasyim penuh tanda tanya. "Iya," sahut Mbah Khalil. Saat itu juga Mbah Khalil mengatakan pada tamu itu bahwa Mbah Hasyim adalah calon menantu yang akan meneruskan perjuangan Kiai dari Jawa itu. Mendengar hal itu, tamunya pun terkejut dan ragu kalau santri yang dipanggil oleh Mbah Khalil itu memiliki banyak ilmu dan mampu mengurus pesantrennya. Saat yang sama, Mbah Hasyim juga merasa kaget mendapatkan perintah dari gurunya. "Masa iya, Kiai tega akan menjodohkan saya dengan putri Kiai yang begitu mulia, berwibawa dan alim ini?" gumam Mbah Hasyim penuh tanya. "Sudahlah. Kamu pulang dan siapkan segala keperluannya. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hasyim, sana kembali ke belakang," perintah Mbah Khalil. Mbah Hasyim kembali ke belakang dengan suasana hati dan pikiran yang masih kacau sembari bertanya dalam hatinya. "Kenapa Kiai tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya? Bagaimana saya menjalani ini semua?" Pelaksanaan akad nikah sudah tinggal 3 hari. Sekitar pukul 12 malam tiba, Mbah Hasyim melaksanakan dawuh gurunya yaitu membaca shalawat nariyah sebanyak-banyaknya. Selama 3 malam berturut-turut membaca shalawat nariyah dari pukul 12 malam, Mbah Hasyim tanpa disadari selalu tertidur ketika menjelang subuh. Siapa sangka dalam tidurnya yang sekejap itu, pada malam pertama Mbah Hasyim bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari penulis kitab Sahih Bukhari. Dalam mimpi itu Imam Bukhari mengajarkan hadits Sahih kepadanya selama 40 tahun. Di malam kedua Mbah Hasyim bermimpi bertemu Imam Syafi'i yang mengajarkan kitab fikih dari berbagai mazhab selama 40 tahun. Di malam ketiga, Mbah Hasyim bermimpi bertemu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan kitab tasawuf selama 40 tahun. Setiap kali Mbah Hasyim bangun dari tidurnya, beliau selalu terkejut dan bertanya tentang makna dari semua mimpinya itu. Di hari pelaksanaan akad, Mbah Hasyim ada niatan untuk menanyakan mimpi yang dialaminya selama 3 malam kepada Mbah Khalil. Mbah Hasyim yang disuruh bersiap-siap untuk berangkat ke rumah mertuanya akhirnya mengurungkan niatnya. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap oleh Mbah Khalil mulai dari pemberangkatan sampai akad nikah selesai. Baru ketika hendak pulang, Mbah Khalil berkata kepada Mbah Hasyim juga kepada mertuanya, yang disaksikan banyak santri dan tamu undangan. "Hasyim, jangan nyeleweng-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu," kata Mbah Khalil. Kemudian kepada mertua Mbah Hasyim, beliau berkata, "Jangan ragu dengan Hasyim. Dia sudah ngaji 120 tahun lamanya. Satu orang pun tidak ada yang paham dengan dawuh Mbah Khalil, malah kebingungan. Termasuk Mbah Hasyim sendiri dan mertuanya. Dawuhnya sangat tidak masuk akal. Kapan Mbah Hasyim ngaji selama itu, sementara umurnya belum sampai 50 tahun. Sedari awal perjumpaan dengan Mbah Hasyim sampai pelaksanaan akad nikah selesai. Rasa tidak percaya selalu melekat dalam benak si mertua kepada Mbah Hasyim. Keesokan harinya Mbah Hasyim diuji oleh mertuanya. Mertuanya ingin menguji kedalaman ilmu menantunya itu. Di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah ada kitab tafsir dan hadits yang tersusun rapi untuk diujikan kepada Mbah Hasyim. Saat mertua mulai menguji Mbah Hasyim, pada saat itu jua keajaiban dimulai. Tanpa harus menengok apalagi memegang kitab satupun, Mbah Hasyim membaca dengan fasih dan hafal serta membahas dan mengupas tuntas kitab tersebut.
Bacaan dan penjelasannya tidak ada yang salah satupun. Semua yang menyaksikan pada saat itu termasuk para ustadz dan santri senior yang awalnya tidak yakin dengan beliau, kini pun takjub. Tiada satu kata pun terucap, semua diam seribu bahasa. Demikian kisah ini kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, kebenaran hanya milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.